Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pembimbingan Diklat Pembimbingan Edugen. Kali ini kita akan membahas materi yang keempat, yaitu materi tentang pembuatan halaman intro dan mendesain slide master. Sama halnya seperti PowerPoint, software Articulate Storyland ini juga memiliki menu untuk mendesain slide master. Jika di dalam PowerPoint, itu slide masternya berada pada tab View, lalu slide master, dan inilah yang disebut sebagai slide master. Jika Bapak Ibu mengedit dalam slide master ini, nanti akan dapat bermanfaat ketika kita akan membuat slide-slide sesuai dengan slide master yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, sekarang kita coba buka software Articulate Storyland-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software Articulate Storyland 2. Karena nanti bagi peserta yang menggunakan software Articulate Storyland 3 itu penggunaannya sama saja, sama. Nanti Bapak Ibu apa yang saya tunjukkan di sini, ketika Bapak Ibu menggunakan software Articulate Storyland 3 itu step-stepnya sama, karena sejak awal sudah saya katakan bahwa software ini antara yang 2 dan ketiga itu perbedaannya hanya sedikit saja. Pada kesempatan kali ini yang akan kita buat adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada halaman intro dan halaman depan. Halaman intro dan halaman depan ini sudah didesain di bagian slide masternya. Untuk masuk pada slide master, Bapak bisa klik View, kemudian kita klik slide master. Nah, inilah isi slide master. Maksudnya slide master ini saya buat menjadi 5 bagian, yaitu yang ini adalah bagian utama, yang ini nanti untuk bagian materi, ini untuk bagian evaluasi, dan ini kosong saja, dan ini hitam untuk halaman intro. Nah, ini yang akan kita buat seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 2 slide, ketika kita play, ini ada halaman intro. Setelah intro selesai akan menuju ke halaman depan. Ini ada intro, tanpa diklik nanti otomatis akan menuju ke halaman depan. Halaman depan inilah yang nanti akan berisi judul media, kemudian tombol menu, yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawalinya mari bersama-sama kita buka file baru di Articulate Storyland 2-nya. Ini saya simpan dulu, nanti bisa Bapak Ibu download, sehingga ketika Bapak Ibu akan mempraktekkan bisa sambil mencoba. Oke, baiklah kita buka new slide. Akan tambah halaman seperti ini. Kita buat slide baru, isinya seperti ini. Ini adalah skinnya Bapak Ibu. Ini adalah skinnya. Sebelumnya Bapak Ibu silahkan diklik di bagian skin. Kemudian Bapak Ibu hilangkan ini semua. Dihilangkan saja. Kemudian kita klik player. Kita hilangkan semua centang ini agar tampilan dari papan articulate kita menjadi bersih. Kita hilangkan semua centang-centangnya. Title juga kita hilangkan. Tombol volume juga kita hilangkan, sehingga tampilannya menjadi bersih seperti ini. Kita klik OK. Kemudian untuk masuk ke halaman slide-nya, Bapak Ibu bisa mengklik di sini, diklik bagian sini 2 kali, atau Bapak Ibu bisa juga mengubah dulu. Tidak usah lah, kita langsung aja masuk ke sini, klik 2 kali. Nah,
Inilah tampilan dari slide kita Bapak Ibu. Ini slide masih kosong. Sebelumnya mari kita setting ukurannya Bapak Ibu. Bisa kita klik di sini, klik kanan, properti. Oh, mohon maaf. Kita klik di bagian design, kita klik story view. Kita ubah ukurannya menjadi 800 dan kita unlock dulu. 800 dan 415. Ini ukuran yang kita pakai karena saya kira ini ukurannya cukup pas jika kita mau mempublishnya ke dalam Android maupun kita play di dalam laptop. Dan ini kita pilih scale to fit, kita klik OK. Nanti tampilannya menjadi seperti ini, seperti lebar Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelumnya kita ubah dulu ini menjadi, kita klik 2 kali di bagian sini, intro, enter, lalu kita buat lagi new slide, kita pilih kosong, blank, kita klik insert, ini kita ubah menjadi depan. Nah, ini sebenarnya ada 2 slide Bapak Ibu. Ini kita geser, ini tadi yang slide intro, ini slide intro, dan ini adalah slide depan. Ini adalah nomor slide-nya Bapak Ibu. 1 ini artinya pada skin 1, kemudian 1 ini 1.1 skin 1 slide 1. Yang ini 1 slide 2. Jika Bapak Ibu membuat skin lagi, ini 1 skin, ini skinnya juga bisa kita ubah Bapak Ibu. Misalkan kita klik add di game, enter. Setelah kita buat skin baru, new skin, misalnya kita pilih lainnya misalkan. Maka ketika kita pilih view, ini slide 1, skin 1, slide 1, skin 1, slide 2. Misalkan kita mau pilih yang skin 2, maka ini berubah Bapak Ibu menjadi skin 2, slide 1. Karena di sini nanti kita tidak menggunakan 2 skin, maka kita bisa hapus saja, tidak usah kita gunakan, kita hanya menggunakan 1 slide. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada pensettingan di halaman slide master. Untuk memulainya Bapak bisa mengklik di view, kita klik slide master, kemudian kita klik pada slide pertama, kita klik di bagian sini, kita hilangkan aja Bapak Ibu semuanya. Ini tulisan ini kita hilangkan karena tidak terpakai. Ini juga kita hilangkan saja. Pada bagian slide 1 ini, Bapak Ibu bisa memasukkan di gambar, klik insert, picture. Mohon maaf, kita klik di bagian sini, kita klik kanan, format background, kita masukkan di picture, kita pilih file, kita pilih di folder slide master, dan kita pilih gambar yang bertuliskan back. Nanti ini sudah saya sediakan di menu download Bapak Ibu. Kita klik open, kita klik close. Maka semua halaman ini akan berisikan gambar ini. Karena kita mengubahnya di sini, di slide pertama ini. Baiklah, slide pertama kita biarkan seperti itu, kemudian kita masuk ke slide kedua. Slide kedua ini nanti akan kita kondisikan untuk mengisikan materi-materi. Jadi Bapak bisa klik di picture, kita masukkan home, kita klik control, kita klik papan tulis, kita klik header. 3 file ini kita masukkan, kita klik open. Nah, baiklah, untuk ini papan tulis bisa Bapak Ibu ubah namanya di sini, misalkan tidak pun tidak apa-apa. Papan, kita tarik di bagian paling bawah papan tulisnya. Kemudian kita bisa sesuaikan agar pas ukurannya pada layar. Kemudian
Kemudian ini untuk headernya, ini tempat kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan dalam edugame yang akan kita buat. Bisa ubah menjadi judul. Oke, kita tempatkan di sini. Kita bisa memperkecilnya juga. Kemudian kita masukkan tombol home-nya. Kita bisa beri nama home. Kita tempatkan di sini. Oke, saya kira cukup. Kemudian tombol home ini, Bapak Ibu, nanti akan kita gunakan sebagai tombol menuju ke halaman depan. Baiklah, kita akan menjadikan tombol home ini menjadi sebuah tombol. Caranya, Bapak bisa klik di bagian state, edit state, kita klik di duplicate, ini adalah new state, kita klik duplicate. Nah, kita pilih di bagian hover. Saya akan menjelaskan. Hover di sini adalah ketika mouse kita datang. Mouse datang ke sini, ini namanya hover. Down, ini mouse ketika mouse diklik. Ini setelah kita klik, ceklik, maka akan menuju ke down. Visited ini, jika tombol ini sudah pernah diklik, maka ke visited. Sama seperti selected dan disable ini kalau sudah di disable. Nanti ini akan bermanfaat dalam atau ketika kita akan membuat game-gamenya nanti. Nah, visited, selected, disable ini semuanya nanti akan terpakai. Untuk tombol home ini kita hanya memakai hover dan down saja. Kita hover dan down saja. Kita ubah dulu yang hovernya, kita klik add. Maka ketika mouse normalnya seperti ini, hovernya seperti ini. Untuk agar kita tombol ini bisa bervariasi, Bapak Ibu bisa mengeditnya. Bapak Ibu klik di bagian hover, dan klik picture, kita kasih glow. Bapak Ibu, kita kasih glow. Misalkan kita mau beri warna ini, kemudian picture-nya ini kita ubah menjadi warna hijau, maka kita beda, menjadi berbeda. Normal seperti ini, hover seperti ini. Kemudian kita beri lagi untuk bagian yang down. Kita klik add. Down ini juga kita ubah, Bapak Ibu, kita klik bagian down. Ini glow-nya diubah menjadi warna merah misalkan. Ini gambar juga diubah menjadi warna merah. Sehingga ketika nanti keadaan normal seperti ini, mouse-nya datang seperti ini, menjadi seperti ini. Ketika mouse-nya diklik menjadi seperti ini. Nah, baiklah. Sekarang kita beri narasi, Bapak Ibu. Misalkan mouse datang ke sini, dia akan berbunyi halaman depan. Halaman depan. Maka kita klik di bagian ini, kita klik di bagian insert, kita pilih audio, kita pilih audio from file, kita pilih halaman depan. Untuk narasi-narasi yang ada di sini, Bapak Ibu sudah saya sediakan. Namun jika Bapak Ibu ingin membuatnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan software Full Edit Pro yang sudah saya berikan tutorial pada materi sebelumnya. Saya klik open. Maka suara sudah otomatis masuk di sini, Bapak Ibu, di bagian nama ini. Ini Bapak Ibu tidak menjadi masalah karena ini nanti ketika di play ini tidak akan tampil, Bapak Ibu. Ini volumenya ketika Bapak Ibu mau mengaturnya menjadi high, bisa. Ini lebih kencang. Ini kalau pelan, medium, high, ini tidak bersuara. Biasanya saya menggunakan medium. Ini sudah masuk di hover, kemudian kita pilih di bagian down, supaya ketika diklik akan bunyi klik. Nah, kita sama caranya, insert, audio, kita pilih doorplat. Bapak bisa mengkreasikan sendiri untuk suara-suara tombol. Itu Bapak bisa cari di Google dengan kata kunci sound effect atau button effect. Nanti ada banyak sekali Bapak bisa mencarinya.
Oke, sudah dapat di sini. Sudah jadi. Tombolnya sudah jadi. Sekarang kita beri tombol ini perintah, ketika diklik maka akan menuju ke halaman depan. Kita beri perintah Bapak Ibu, kita klik di mohon maaf, jangan lupa ketika kita sudah tidak menggunakan ini, kita tidak mengedit ini, kita klik aja di bagian Done Editing State. Maka menjadi seperti ini. Bisa kita klik di template atau state, ini tidak masalah karena ini sudah tidak dalam keadaan teredit. Kalau ada keadaan teredit seperti ini Bapak Ibu, ini tidak keadaan teredit. Kalau tidak seperti ini, kita dalam keadaan tidak teredit. Kita klik di bagian New Trigger, kita beri Jump to Slide, artinya loncat ke slide. Loncat ke slide. Slide kemana? Kita loncat ke slide depan. Kita beri nama yang tadi sudah kita beri nama depan. Dan when ketika user klik, ketika pengguna mengkliknya. Objeknya apa? Objeknya ini objek yang diklik Bapak Ibu, karena sudah tadi di awal sudah kita beri nama home, maka di sini ada home. Ini sudah terselect di sini, di bagian sini terselect home. Judul, kalau judul itu ini yang apa itu headernya, kemudian papan, ini papan tulisnya ini. Kita klik di bagian home, kita klik OK. Maka di sini muncul tulisan jump to skin 1 slide 2 atau yang berjudul depan. When ketika user klik. Yang diklik apa? Home di sini. Sudah, ini untuk yang sebelah sini sudah jadi. Sekarang kita beri ini animasi agar ketika nanti slide ini muncul, nanti bagian header ini muncul dari atas ke bawah. Kita klik di bagian insert, kita klik bagian animation, kita klik add motion pad. Ini ada banyak sekali animasinya. Ada animasi ini sama seperti di PowerPoint. Ini animasi yang dari tidak ada menjadi ada. Ini dari animasi dari ada menjadi keluar. Dan ini adalah animasi motion pad-nya. Untuk di sini saya menggunakan di line. Kemudian kita atur posisinya Bapak Ibu. Ini merah ini adalah hasil akhirnya, dan ini awalnya. Awal di sini, kemudian menuju ke sini. Ini kita edit saja. Kita bisa memperkecilnya. Awalnya di sini. Awalnya ini dari luar. Kemudian nanti akhirnya ini akan masuk ke sini. Kita sesuaikan saja. Bisa memperbesarnya di bagian sini. Ini maka nanti dari tidak ada menjadi ada di bagian sini. Ini bayang-bayang ini. Maka secara otomatis Bapak Ibu di bagian trigger ini akan muncul judul, move judul, head atau header. Ini di apa itu template di bagian template berjudul judul dan gambar header PNG online motion pad 1. Dia akan beranimasi sesuai dengan ini line motion pad-nya. When the timeline start, ketika timeline baru saja dimulai. Nanti di sini baru saja dimulai maka akan bergerak seperti itu. Baiklah, untuk slide di bagian sini sudah selesai. Sekarang kita beri slide di bagian sini. Ini slide untuk halaman evaluasinya. Baiklah, untuk header ini masih kita gunakan, maka Bapak bisa mengkopinya di bagian sini, header dan home. Bapak bisa klik di kontrol. Nah, ini untuk kontrol itu untuk memilih banyak. Kita klik copy, kita pindah ke sini, kita paste di sini.
saya ulangi, paste, kita pilih ini sama saja sebenarnya, ini maupun ini sama. Kita coba-coba saja yang sesuai dengan posisi itu yang mana. Saya pilih ini. Nah, seperti ini. Maka ketika template nanti sudah berpindah ke sini, itu nanti akan hasilnya sama. Kemudian ini ketika ada warna merah Bapak Ibu, warna merah seperti ini move judul header PNG onsite. Ini artinya ini belum terdefinisi. Ini mau diberi apa belum terdefinisi, masa kita klik terus pilih line motion pad. Sama seperti di halaman 1 ini line motion pad. Maka halaman ini sama, kita beri line motion pad. Oke, kemudian kita klik insert, kita masukkan gambar untuk di halaman evaluasi layar ini. Kita bisa men-settingnya. Ini bisa memperbesarnya. Bisa menurunkan. Udah seperti ini. Layar ini, layar yang seperti ini, maka layar ini tidak akan tampil Bapak Ibu di slide pertama, maka kita tarik saja. Nah, supaya penuh semua. Kemudian ini seperti ini kelebihan kita hapus saja, kita hanya memerlukan delete saja. Ini saya beri kosong, ini untuk halaman intronya, saya pilih kosong. Nah, dari seperti ini. Sehingga ketika kita close, maka ini seperti ini, intro kita pakai yang kosong, dan depan ini kita pakai yang depan. Kita pilih di bagian layar, kita pilih di sini Bapak Ibu, bagian mana. Depan tadi kita menggunakan yang ini, saya pilih jadi seperti ini. Oke, jika muncul seperti ini karena ini nanti di halaman slide kita akan ada tombol next-nya, kita hilangkan saja Bapak Ibu, kita klik delete. Kita klik delete. Oke, ini sudah jadi. Kita sudah punya 2 slide, dan slide ini yang akan kita beri intro Bapak Ibu. Kita coba dulu. Untuk tadi slide master yang sudah kita buat. Kita pilih layout, kita pilih title, ini kita pilih di bagian yang ini. Kita coba saja. Mohon maaf, saya ulangi. Ini untuk mencobanya, kita klik di preview di bagian this slide saja. Di slide, karena kita akan mencoba di slide ini saja. Oh, masih ada previewnya. Ini akan kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu properti. Nah, ini kita ulangi di sini, klik kanan, properti, hilangkan. Kita klik OK. Ini kita pastikan juga hilang, properti, ini sudah hilang. Kita ulangi lagi di slide. Nah, halaman sudah bersih. Seperti ini. Saya coba mouse-nya masuk. Halaman depan. Sudah berbunyi Bapak Ibu. Halaman depan. Ketika diklik, ya sudah berbunyi klik juga. Halaman depan. Ini artinya kita sudah berhasil. Sekarang kita mau coba yang slide dievaluasi coba. Ini kita klik di bagian layar, kita klik yang evaluasi tadi sini. Kita coba saja di screen. Nah, ini ada kesalahan sedikit karena untuk layar di sini harusnya ada di bawah, di belakang title, maka nanti bisa kita atur lagi.
Halaman depan. Nah, ini sudah berbunyi juga. Halaman depan. Kita klik. Nah, sudah bisa. Oh, baiklah, kita akan memperbaiki bagian sini Bapak Ibu. Kita klik di bagian view. Kita klik slide master. Layar ini kita taruh di belakangnya Bapak Ibu. Kita klik tarik saja di bagian paling bawah. Demikian. Kalau misalkan kita mau mengatur ini tadi, misalkan kurang lebar, Bapak Ibu tarik saja biar lebih lebar. Saya kira cukup. Bagian sini juga bisa kita tarik. Untuk diketahui Bapak Ibu, untuk gambar-gambar di sini itu Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nanti sudah saya sediakan baik di narasi maupun tombol-tombol maupun background gambar ini sudah saya sediakan. Namun jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri, Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebuah situs yang menyediakan gambar-gambar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini misalkan saya coba membukanya Bapak Ibu. Nanti akan banyak sekali aset-aset gambar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Misalkan mau cari gambar anak, misalkan mau cari header, misalkan mau cari papan tulis, semuanya ada. Saya coba kasih tips Bapak Ibu untuk mencari konten-konten gambarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjungi di freepik.com. Freepik, enter saja. Di bagian atas ini sendiri Freepik. Di sini akan banyak sekali aset-aset yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kata kunci yang ingin Bapak Ibu cari. Misalkan saya mencari header. Header. Ini banyak sekali bisa Bapak Ibu manfaatkan dan ini semuanya gratis Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu download secara gratis. Misalkan saya ketik dalam versi bahasa Indonesia juga bisa. Misalkan saya ketik papan tulis. Tidak ketemu ternyata. Harus bahasa Inggris ya, misalkan blackboard. Ini ada banyak sekali gambar-gambar papan. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kemudian untuk mendownloadnya Bapak Ibu, saya mau cari ini. Saya klik. Ini free listen, artinya ini gratis Bapak Ibu. Saya klik. Free download. Saya klik. Free download. Jika tidak berjalan secara otomatis, maka kita klik di klik here saja. Klik, maka otomatis buka Internet Manager Bapak Ibu jika ada. Jika tidak ada, maka akan terdownload dari ini. Nanti seperti ini Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Nanti di sini akan ada opsinya. Ini opsi dari file
file AI atau Adobe Illustrator maupun file JPG yang bisa Bapak Ibu langsung masukkan di software Articulate Storyline-nya. Nah, baiklah, kita kembali ke software Articulate-nya. Sekarang kita coba masuk ke halaman depan. Ini untuk masuknya Bapak Ibu. Ini awalnya seperti ini. Untuk masuknya Bapak Ibu diklik di bagian slide master, kita tutup, close master view. Tutup, kita masuk ke intro. Kita beri video yang sudah saya sediakan. Bapak Ibu bisa ini di filenya sudah ada videonya di video intro. Kita sesuaikan ukurannya. Ini kenapa hitam? Karena intro saya juga berwarna hitam. Untuk intro ini Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Ini misalkan saya memanfaatkan intro maker. Ini banyak sekali Bapak Ibu web online yang bisa kita manfaatkan untuk membuat intro Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri intro maker. Nanti misalkan intronya bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Hasilnya nanti adalah video Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, ini salah satunya, buat salah satunya. Klik starter. Nah, ini nanti di sini banyak sekali. Misalnya saya mau coba yang ini. Nah, dan lain sebagainya. Nanti Bapak bisa coba sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang gratis juga. Nanti bisa Bapak coba-coba. Kita masuk lagi ke sini. Kita sudah dapat ini. Kemudian supaya seketika video ini selesai dimainkan, maka secara otomatis masuk ke slide depan ini. Masuk ke slide depan ini, maka kita perlu beri trigger. Klik trigger, jump to slide, next slide, betul, next slide, atau kita beri slide depan saja. User click. Ini jangan user click karena kita tidak perlu mengkliknya, tapi kita klik time end. Timeline ketika timeline selesai. Timeline apa? Timeline video. Videonya ketika selesai. Kita klik OK. Maka ini akan berpindah. Jika kita lihat lebih jelas, ini ada tanda panah. Ini artinya slide ini itu punya akses menuju ke slide 2. Ini diberi tanda panah. Jika sebelumnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya tidak ada tanda panahnya. Tapi setelah kita beri ini, maka menjadi ada tanda panahnya. Jika kita play Bapak Ibu, kita klik preview, entry project, maka menjadi seperti ini. Awalnya intro, selesai, masuk ke halaman depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena halaman depan nanti ini sudah masuk ke materi berikutnya, saya kira untuk materi yang ke-4 ini saya cukupkan sekian. Nanti file-file ini sudah akan saya sediakan, nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Saya kira untuk materi yang ke-4 ini saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.